Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Baik semua kabarnya? Pasti semua sehat-sehat ya. Ya. Lase, apa kabar Lase? Baik. Udah lama loh gak kelihatan. Iya, Lase lagi gimana kabarnya? Baik Lase. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Yuk kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sikap doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan tuh baik ya, Lase ya. Ya. Pagi, siang, malam dan setiap saat Tuhan itu baik kepada kita Tuhan ya. selalu baik untuk hidup kita. Ya, untuk adik-adik juga. Sebelum kita melanjutkan pujian-pujian kita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami semua boleh beribadah walaupun di rumah saja. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami selama 1 minggu dan Tuhan terus jaga kami, memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih untuk waktu ini kami mau sungguh-sungguh beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, selama ibadah online ini Lause, Lause ibadahnya itu setia nggak Lause? Lause cuma setia. Kalau Lause ngamen gimana? Setia sih Lause. Kalau adik-adik gimana ya kira-kira Lause? Nggak tahu sih. Mereka Tapi taat nggak mereka nih? pasti sih, Lause yakin kalau adik-adik, anak-anak di rumah semuanya juga pasti taat beribadah sama Tuhan. Taatnya seperti apa Lause? Waktu ibadah itu fokus Lause. Oh gini, duduk manis gitu duduk ya? manis, nggak main-main. Boleh bawa makanan nggak? Enggak dong Lause, sama kayak di gereja. Oh iya, boleh main-main nggak? Nggak boleh Lause. Berarti harus taat. Adik-adik ada lagunya loh. Bisa kan lagunya T-A-A-T? Bisa kerasin T-A-A-T taat bisa? Bisa. Pasti. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk sambil bangkit berdiri semuanya, kita gerakan ya. Gerakannya ya. Siap ya? T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Hebat Sudah taat ya sudah semuanya biasa ya. ya. Jadi Lause pasti kalau di rumah itu ada gangguan Lause. Oh iya loh. Kalau lagi ibadah nanti tiba-tiba dengar suara apa ya di luar ya, pengen lihat keluar gitu Lause. Terus duduk goyang. Terus lihat ada makanan. Aduh, kok pengen godaannya gitu ya. ya. Itu siapa ya kira-kira? Itu tuh sama kayak iblis yang suka godain kita Lause. Iya loh. Kita harus lawan nggak? Harus dong, Oh. kita harus berani ngelawan Iya. godaan-godaan Ada iblis. lagunya. Pasti Lause, kita menaikkan pujian. Kalau iblis menggoda, kita harus apain? Tolak. Bisa gerakannya ya adik-adik? Ayo kita semua berdiri yang semangat kita nyanyi lagu ini lagi ya. Saat iblis menggodaku, Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Maksud pokoknya tampil bedanya di mana? Tampil bedanya itu adalah kita nggak ikut kayak orang-orang yang nggak setia loh. Oh, yang kayak tadi kita belajar untuk taat, Iya. belajar untuk sayang, mengasihi Tuhan. Iya, Lause. Berarti nggak boleh dong
pukul teman, Nggak boleh. nggak boleh ganggu Dede, Nggak boleh. nggak boleh ngisengin Koko kan atau Nggak Jeje. boleh. Sama papa mama Iya. juga nggak boleh. Betul. Nah, kita mau lanjutin lagu apa Lause? Nah, untuk menunjukkan kasih kita sama Nah. Tuhan, kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Betul. Lause. Lagunya? KASIH. Iya, bisa adik-adik ya. Yuk, Ayo. masih tetap berdiri loh ya. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu. Kasih. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. kasih itu sabar, kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. kasih itu sabar, kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sudah capek Lause? Lumayan Lause. Lumayan? Iya lumayan loh, tapi adik-adik kayaknya masih semangat Masih loh. semangat. Terlebih sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, sikap kita harus bagaimana? Kita harus fokus Lause, konsentrasi, Mm-mm. dengar-dengaran supaya firman Tuhan bisa tumbuh dalam hidup kita. Ya, kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bisa ya lagu itu ya? Ayo, yang belum bisa belajar gampang kok lagunya ya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui setiap puji-pujian, melalui setiap lagu yang boleh kami nyanyikan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua dapat mengerti dan memahami setiap arti dari firman yang akan kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, terlebih dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lose Heni. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya. Kalau adik-adik merasa pilek, badan kurang enak, harus segera beritahu papi mami biar segera dikasih obat atau minuman atau makanan yang khusus dan bisa beristirahat. Nah, hari ini Lose Heni ini kebetulan datang ke gereja. Rekaman ini ada ajak anaknya Lose Heni. Mungkin beberapa anak-anak di rumah juga sudah kenal ya. Lose Heni ajak Ebi ya. Nah, Ebi sini dulu sebentar ya. Nah, ini anaknya Lose Heni yang keempat, Ebi ya, umurnya 10 tahun. Nah, Ebi ini anak yang baik ya, tapi kadang-kadang bandel gitu ya. Tapi Lose Heni mau nanya ke Ebi nih sekarang ya. Ebi kan kadang-kadang bandel sama mami kan? Iya. Pernah nggak bohong sama mami? Sekarang mami tanya dulu. Lose Heni mau nanya Ebi dulu ya. Mami tanya, pernah nggak mami ajarin Ebi berbohong? Nggak pernah loh. Lose Heni tidak pernah ajarin anak Lose Heni berbohong. Tapi Ebi pernah berbohong nggak? Nah, pernah berbohong. Ngomong-ngomong yang di rumah gimana? Pernah nggak orang tua ajarin gini, mami papi mau ajarin berbohong hari ini? Nggak mungkin ya. Pasti papi mami bilang tidak boleh berbohong, harus jujur gitu ya. Tapi kok tetap bisa melakukan? Kenapa Ebi walaupun tidak pernah diajarin berbohong, tapi Ebi kadang-kadang masih berbohong? Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Tapi Ebi harus tahu itu ada natur dosa dalam diri manusia. Hingga firman Tuhan bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, oke. Tapi mau sering berbohong lagi apa mulai tidak berbohong nih? Ya tidak boleh berbohong ya, harus TAAT, oke? Oke, thank you Ebi, Tuhan berkati. Nah, Lose Heni juga pengen tanya sama Lose Hendra nih. Nah, Lose Hendra tuh lagi ambil kameranya tuh, sini Lose Hendra. Nah, halo Lose Hendra. Sorry pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Nah, Lose Hendra ini baru punya anak umurnya 1 tahun 1 bulan berapa hari gitu ya Lose ya. Nah, anaknya Lose Hendra ini namanya Moses. Umurnya ya tadi yang Lose Heni bilang anak laki ya. Moses itu sekarang udah pinter jalan ya. Mau pinter jalan. Sudah mulai bisa gitu ya. Dari yang digendong bener-bener gitu ya Lose ya, sekarang sudah bisa. Nah, Moses itu selama menjadi anaknya Lose nih 1 tahun hampir 2 bulan lah katakan gitu. Taat nggak ya Lose? Enggak ya. Susah, masih belum bisa dikasih tahu. Oh, kalau dikasih tahu, kira-kira dia mengerti nggak? Ada yang dia mengerti nggak? Beberapa ada. Iya, tapi kadang-kadang bisa melawan nggak Lose? Bisa. Apakah Lose Hendra atau Lose Vena yang mengajarin Moses untuk berbohong atau untuk membantah atau untuk melakukan hal yang nggak bagus itu? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tuh, dengar kan? Lose Hendra, Lose Vena tidak pernah mengajarkan hal-hal yang begitu. Tapi Moses yang kecil itu baru 1 tahun 2 bulan sudah bisa melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh papi maminya, yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira kenapa ya Lose? Nggak tahu ya Lose. Apa ya Lose? Tadi yang Lose Heni bilang Kayak Ebi. iya, natur dosa Lose ya. Natur dosa itu membuat kita semua selalu mau melawan Allah ya. Nah, Lose Heni mau lanjut cerita. Thank you ya Lose Hendra. Bye. Nah, hari ini Lose Heni melanjutkan cerita atau firman Tuhan tentang manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah, yaitu Adam ya. Ketika Tuhan menjadikan Adam, Tuhan berfirman bahwa seluruh taman, seluruh apa yang ada di muka bumi ini yang dijadikan oleh Allah diberi kuasa kepada Adam.
Tapi Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada Adam, dikatakan begini. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia, Kejadian 2 ayat 16 ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi ada kebebasan yang diberikan kepada Adam, dan kemudian setelah itu Tuhan menjadikan Hawa, mengambil dari rusuknya Adam ya. Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menamai ya binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi ada satu perintah yang Tuhan minta, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan ya, karena kalau engkau memakannya engkau akan mati ya. Nah, seharusnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang adalah buatan tangan Tuhan, Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan harus TAAT. Betul? TAAT itu apa? Taat. Nah, tadi Losa ini tanya, anaknya Losa ini Ebi, tanya Losa Hendra, ternyata ada banyak hal ketidaktaatan yang dilakukan oleh anak-anak, oleh kalian semua, oleh Losa ini juga, oleh Losa Hendra juga. Bukan karena memang diajarinnya begitu, bukan. Tapi natur, ada keinginan untuk berbuat dosa. Nah, pada waktu Adam dan Hawa itu, natur itu belum ada menjadi natur yang berdosa. Justru Allah melihat bahwa semua yang dijadikan baik. Tapi, Kejadian pasal yang ketiga menceritakan pada kita, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan atau Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu berkata kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tapi si ular bilang begini, sekali-sekali tidak akan mati. Justru Allah mengetahui kalau kamu makan, matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Dia, seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, lalu Hawa pikir-pikir, dia juga selama ini udah lihat buah ini, memang kok kayaknya enak gitu dimakan ya. Ngiler gitu. Kalau saya ini mah bukan lihat buah ngiler, lihat rujak ngiler gitu ya. Nah, ini dia lihat buah itu kok kayaknya ngiler, kayaknya enak gitu, kayaknya sedap dimakan, menarik hatinya. Lalu dia ikuti apa kata ular itu ya. Lalu diberikanlah setelah dimakan, diberikan kepada suaminya. Siapa tadi namanya? Adam ya. Diberikan kepada suaminya dan suaminya makan. Memang benar seperti yang dikatakan ular itu atau iblis itu, bahwa apa? Matamu akan terbuka. Benar, mata mereka langsung terbuka. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Tadinya mereka tidak menyadari itu semua karena mereka masih kudus di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka menjadi tidak TAAT, sejak itu mereka menjadi tidak kudus ya. Lalu Tuhan memanggil mereka. Tuhan bilang, di mana kalian lah? Lalu mereka bilang, aduh kami takut Tuhan, kami nggak berani kelihatan, kami sembunyi, kami lagi telanjang gitu ya. Lalu firman bilang, siapa yang beritahu kalian bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan? Maka manusia atau Adam itu berkata, ini loh perempuan yang kamu tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan aku buah pohon itu dan kami makan. Kemudian firman Tuhan berkata kepada ular itu, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Perempuan ini nyalahin lagi, itu loh ular itu yang memperdaya aku. Lalu Tuhan marah dan mengutuk ular itu ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, loh saya ini mau cerita kepada kita, kalau cerita Adam dan Hawa kayaknya kita semua udah tahu. Oh, Adam manusia pertama, oh istrinya Hawa gitu ya. Kita juga udah tahu bahwa ada iblis yang menyamar jadi ular yang kemudian menggoda manusia untuk membuat manusia tidak taat. Pada waktu itu manusia belum menjadi manusia yang berdosa loh, ingat. Tapi setelah mereka tidak taat, mereka mengikuti apa yang menjadi perintah daripada ular itu, bukan Tuhan, mereka menjadi manusia yang berdosa. Dan firman Tuhan katakan, sejak itu manusia semua berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang tidak berdosa. Artinya keinginan kita untuk melakukan yang tidak taat itu sangat besar. Keinginan kita untuk berbohong, untuk melakukan hal-hal yang jahat itu sangat besar. Lausa Heni, Lausa Hendra, adik-adik semua, lausa-lausa lain, mami, papi, kita semua tanpa kecuali ingin melakukan sesuatu yang tidak Tuhan sukai.
Artinya sudah ada jiwa pemberontakan dalam diri kita. Makanya Tuhan bilang semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sehingga butuh yang namanya keselamatan. Nah, natur dosa itu membuat kita menjadi belajar apa? Melakukan hal-hal yang jahat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita jadi harus belajar untuk apa? Mentaati firman Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, lebih diredius, diredius itu, lebih dikurangi keinginan-keinginan itu. Benar, kalaupun Tuhan sudah ada dalam hidup kita, keinginan itu masih ada, tetap masih ada. Tapi karena ada Tuhan, Tuhan bisa ingetin, Henny jangan, itu dosa, nggak boleh Hen, jangan begitu Hen, gitu ya. Ya, anak-anak juga begitu. Jadi betapa pentingnya ada Tuhan di hati kita. Karena ketidaktaatan membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Waktu itu kok anak-anak bisa bertanya, kok Adam sama Hawa tidak langsung mati? Mati dalam artian apa? Setelah itu mereka tidak lagi memperoleh hidup yang kekal di situ. Artinya apa? Ya nanti ada kematiannya, gitu ya. Mati secara apa juga? Secara rohani. Tapi kemudian Tuhan menyatakan dirinya menjadi penebus yang membuat manusia nanti memperoleh hidup yang kekal. Ya, susah amat sih loh saya ini ngomong apa. Udah deh, kembali aja kepada 4 huruf tadi, T-A-A-T, taat. Kita harus taat. Ya, karena keinginan kita memang untuk tidak taat, tapi karena ada Tuhan, kita minta Tuhan tolong supaya kita terus belajar taat. Ya, mami bilang belajar, belajarlah. Mami bilang stop pegang gadget, stop. Mami bilang stop nonton TV, stop. Mami bilang tolong, papi bilang tolong dong ambil ini, tolong bantu papi, tolong lakukan. Gitu ya, itu semua bentuk ketaatan. Oke? Nah, kiranya Tuhan menolong anak-anak semua, menolong lause-lause, menolong papi mami, kita semua belajar jadi manusia yang taat kepada Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita sekalian ya. Nah, kita akan masuk di dalam doa, nanti ayat hafalan akan dipimpin oleh lause-lause yang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Ketiga manusia yang Kau ciptakan, Adam dan Hawa, melakukan hal yang tidak taat. Memang benar mereka terbuang dari taman. Memang benar mereka kemudian harus bekerja menghasilkan bekerja menghasilkan untuk kehidupan yang harus mereka jalani. Karena tanah diupayakan oleh tangan mereka. Tadinya sebelum ketidaktaatan itu ada, mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati. Ada begitu banyak hal yang indah yang Tuhan hadirkan. Bahkan kekekalan yang Tuhan berikan. Namun ketidaktaatan membawa kepada kebinasaan. Kematian akan kehidupan kerohanian membuat kami harus kembali merasakan penebusan kasih Kristus. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Kalau Kristus telah ada di hati kami, biarlah kami belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kami belajar untuk meredius keinginan-keinginan ketidaktaatan kami, pemberontakan kami, tapi menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. T-A-A-T, Tuhan tolong kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kan firman Tuhan untuk hari ini, dan untuk ayat hafalannya diambil dari Amsal 13 ayat 13. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan jangan lupa untuk persembahannya, minta tolong mama, papa untuk transfer ke rekening gereja yang sudah ada dalam kolom deskripsi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.